Bicara tentang Indonesia, Indonesia memiliki iklim tropis yang cocok untuk produksi garam. Salah satu lumbung garam Nusantara ada di Sumeneb. Namun petani garam hingga kini masih berjuang untuk mendapatkan harga beli yang baik. Ini dipengaruhi juga dengan kualitas dan kuantitas produk garamnya. Nah, salah satu cara yang kini digalakkan di sana yaitu penggunaan geomembran agar garam tetap putih dan tidak terserap tanah. Garam merupakan salah satu potensi daerah Sumeneb, Jawa Timur. Warga di sini bahkan punya pepatah. Siapa bilang rasa garam itu asin? Jika sekali panen menghasilkan bertonton garam, garam itu akan terasa manis. Iklim tropis dengan suhu rata-rata 26,9 derajat Celcius dan curah hujan yang tergolong rendah yakni 88 hari per tahun, menjadikan daerah ini salah satu lumbung garam. Kabupaten Sumeneb ini masuk satu dari 10 wilayah penghasil garam terbaik di Indonesia. Dan untuk hasilkan garam terbaik, dibutuhkan proses yang panjang untuk para petaninya. Hampir 500 tahun masyarakat di Pulau Madura ini mengenal teknologi pembuatan garam. Hingga kini cara yang dilakukan masih tradisional. Air laut dimasukkan ke petak-petak, dijemur di bawah sinar matahari sehingga air menguap, dan salinitas atau kadar keasinan garam mencapai titik tertentu. Itulah sebabnya rentang hujan lebih sedikit sangat penting bagi petani garam. Petak-petak ladang garam ini berbeda-beda. Air laut yang baru saja dialirkan ke ladang disebut petak air muda. Sedangkan yang sudah diendapkan seminggu hingga 10 hari disebut air tua. Pembuatan garam sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari, sehingga faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas garam. Terkadang untuk menghindari terkena hujan, garam dengan kadar keasinan rendah terpaksa dipanen dini. Kualitas yang tidak optimal membuat labilnya harga beli garam. Apalagi sejak 2015 lalu, harga beli garam di petani pada mekanisme pasar. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak tahun 2015 tentang ketentuan impor garam. Pada permen tersebut, pengaturan harga garam oleh pemerintah berdasarkan tingkat kualitas telah dihapuskan. Kita lihat di pasar berapa, 300 kita naikkan 325, sampai nanti mencapai angka harga keseimbangan. Dibandingkan ya, dengan pada waktu itu kan harga garam pernah diatur oleh pemerintah ya. Itu yang K1 700, K2 550, ya, K3-nya 300 ya. Ternyata itu nggak bisa jalan kan. Tidak bisa jalan. Ya bagaimana harga ini bisa jalan yang diatur oleh pemerintah ini kalau di sisi lain banyak permasalahan termasuk importasi garam dan sebagainya di sini nggak bisa jalan. Ya kan? Nggak bisa jalan. Nah sehingga saya kira dengan kita melalui pendekatan harga pasar, saya kira sangat efektif. Antisipasi petani garam merugi, petani diminta bergabung dalam koperasi kelompok tani. Ini untuk menghindari harga rendah dari tengkulak. Tata niaganya itu, sehingga kita lebih cenderung mendorong petani untuk bergabung di dalam koperasi-koperasi yang ada, sehingga itu menjadikan petani ini menjadi kuat gitu. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Karena kalau bergerak sendiri-sendiri pasti akan dipermainkan oleh para tengkulak, oleh perusahaan-perusahaan karena mereka berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Upaya antisipasi agar petani tak merugi juga datang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumeneb. Petani binaan DKP diberi bantuan berupa geomembran. Geomembran adalah sebuah bahan polimer yang jadi alas di atas permukaan tanah. Bahan ini tahan air, korosi, minyak, asam, hingga tahan panas. Karena kita tahu bahwa produksi garam hasil dari geoislator ini cukup tinggi kenaikannya, antara 30-50% tergantung kondisi di lapangan. Yang kedua, hasil garamnya juga putih
tidak lagi bercampur tanah gitu, putih bersih. Sehingga harapan kita tahun 2016 ini produksi garam itu di samping meningkat produksinya, harapannya kualitasnya juga meningkat, mengarah ke garam industri. Karena produksi garam nasional itu kan cenderung garam konsumsinya sudah over product, sudah melampaui, tetapi garam industrinya masih kurang, kita impor. Harapan kita petambak-petambak garam kita itu bisa memproduksi garam industri itu sehingga tidak ngimpor lagi gitu loh. Petani garam di Desa Kertasada adalah salah satu kelompok tani garam yang menggunakan geomembran. Kolam yang ada di kanan kiri saya ini sudah menggunakan teknologi baru yang dikenakan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir, yakni geomembran. Geomembran sendiri sebuah teknologi baru untuk tingkatkan produktivitas garam nasional. Dan juga selain kualitas, kuantitasnya tentu dapat diprediksi oleh para petani. Di desa ini sedikitnya terdapat 124 hektar lahan garam dan hampir 50%-nya telah memanfaatkan geomembran. Selain membuat garam tetap putih, alas ini juga berguna mengurangi resiko kehilangan garam akibat terserap tanah, sehingga hasil panen garam bisa dipastikan. Ada pertumbuhan sekitar hampir 200% pertumbuhannya. Kalau dari segi kualitas ya biasanya garam itu kita tidak masuk di PS atau istilah di petani sini premium, kita bisa memproduk premium. Kalau dari harga itu sekarang petani banyak merasakan apa itu garam premium dengan harga yang memadai. Kebetulan saat ini kami pengurus dan ketua beserta bendahara sepakat untuk membeli garam petani dengan harga 500 di tempat. Artinya petani sudah tidak dibebani pembiayaan, baik itu dari angkutan, dari karung, itu sudah tidak terbebani. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas garam masih terus dilakukan, mulai dari sistem bertani, arahan penjualan, hingga cara penyimpanan garam yang layak, bukan sekedar ditutup terpal dan diletakkan di pinggir jalan. Ini dilakukan agar Indonesia tak harus bergantung dengan impor garam dari negara tetangga. Anggi Kresnamia, Anggi Ramadan melaporkan untuk NET.